Jadi kalau teman-teman lihat di depan ini kan banyak itu nih, banyak, ini ada namanya, ini kan kelapa tua. Mana baca postingan saya di IG kan, kelapa tua itu ininya kita bisa bikin jadi susu, bukan susu, jadi coconut milk, santan. Bahasa kerennya kalau orang-orang barat bilang coconut milk kan. Tapi airnya dia untuk penyakit-penyakit, saya alhamdulillah juga bukan baru sih, dapat info baru juga tentang dahsyatnya air kelapa tua. Jadi air kelapa tua itu untuk orang-orang yang berpenyakit degeneratif ya, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis, itu bagus banget air kelapa tua. Karena mikronutrien dia ada beda. Pernah saya share di IG, teman-teman bisa baca deh bedanya apa. Dia lebih berperan untuk apa ya, menyuplai nutrisi lebih baik dibandingkan sama kelapa muda. Kelapa muda. Tandanya muda sama tua apa? Keriput. Iya kan? Yoga kelapa tua kan yang coklat itu kan udah mulai keriput-keriput kan. Artinya kalau tubuh kita Bapak sekalian sudah mulai tampak tanda-tanda pengeriputan di mana-mana, ya kurang air, bahasa gitulah. Kebanyakan yang dimakan produk yang menyebabkan penuaan dini bagi laki-laki perempuan, bagi laki-laki penuaan dono. Jadi itu. Maka salah satu cara terbaik untuk, jadi kalau beliau ini lebih baik untuk kita gunakan sebagai detoksifikasi, dia bersih-bersih, bagus banget. Kalau ini mineralnya lebih kuat. Ya, jadi kalau misalkan Anda nih teman-teman sekarang yang masih muda kayak gini kan, muka-muka muda tapi agak tampak tua gitu. Bermutu kalau sekarang. Umur 30 tahun tapi wajah kayak 50 gitu lah. Kurang senyum, kurang enzim, kurang buah. Makanya orang waktu sakit dikirimin apa? Atau dibawain apa waktu sakit? Buah. Pesan, makanya makan buah waktu sehat. Gitu kan? Anda pernah nggak kebayang bawa ke rumah sakit, ketemu orang sakit itu bawa bakso, mie ayam gitu kan? Nggak ada kan? Karena dia sudah bisa makan kan, itu kan? Ya, makanya waktu sakit, nah itu, waktu sehat kayak begini, jangan sia-siakan. Ya, apalagi manusia itu secara karakter kita, sebenarnya kita tidak cocok-cocok banget makan daging tiap hari. Daging hewan ya. Protein hewan kita nggak cocok, karena memang gigi kita kan cuma 4 taringnya. Ya, gigi kita kan cuma 4. Maka kalau giginya cuma 4, taring itu kan fungsinya untuk merobek, mengonyak ya. Terutama yang berasal dari protein-protein hewan, daging. Jadi nggak ada orang misalkan makan makan wortel gitu kan pakai gigi taring gitu kan, nggak ada. Gigi taring itu kan fungsinya untuk itu, seperti itu. Jadi artinya perbandingannya memang lebih banyak manusia itu kalau mau hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, maka yang dimakan olehnya itu lebih banyak makanan-makanan bersumber nabati. Kan gitu, dari giginya udah kelihatan. Ya, boleh yang kita makan daging boleh, tapi jangan sering-sering. Pun kalau sering harus ada pembakarannya. Ya, ataupun kalau pengen tetap makan protein, kita tetap butuh protein. Lebih baik Anda pilih protein yang nabati, lebih aman. Berarti dengan ini kita mengajarkan dia untuk menjadi vegetarian? Enggak, karena Rasulullah kan makan daging, kita tetap makan daging kok, tenang aja. Tapi tidak sering. Ya. Kemarin juga ada mahasiswa tanya pas kajian kapan ya? Kemarin di JCC. Dokter, kami ini mahasiswa, saya mahasiswa, bagaimana tips yang low budget untuk mahasiswa, untuk hidup sehat? Jawaban saya gampang, puasa. Ya kan? Betul nggak? Puasa aja terus. Ya, tunjukkan penderitaan. Lihat daripada makan mie instan, dengan puasa. Nanti sorenya gitu kan dia beli buah, dia beli kunyit gitu kan, jadi pemuda rimpang Indonesia. Udah rimpang, ya kelihatan tangan-tangannya kuning gitu kan. Itu pemuda kayak begitu jauh lebih sehat daripada pemuda yang tangannya berminyak, gorengan gitu-gitulah. Jauh lebih sehat. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu dan dia sedang baca Quran, pilihlah dia sebagai calon Anda. Udah soleh gitu kan, suka baca Quran, suka suka dengan kunyit, jahe, cocok gitu. Kita mempersiapkan gen. Serius. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu pahami, jadi kayak jahe kayak begini kan, kalau bahasa Quran kan zanjabil kan. Maka
Ada satu hal yang perlu kita pahami tentang herbal ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda lihat di sini kan ada jahe ya, ada kunyit ya. Warna-warna yang Allah berikan di mereka ini ada maksud sebenarnya. Ya, ada maksud. Supaya apa? Supaya kita belajar di situ. Karena memang setiap warna-warna tadi memberikan efek yang berbeda ke badan kita. Ya. Kurma, ada kurma yang masih mengkel. Ada kurma yang sudah kering. Ada kurma yang masih basah. Efek ke badan kita beda. Efek ke badan kita beda. Ya. Demikian juga produk kayak begini. Jadi supaya tubuh kita itu terwarna-warni dengan berbagai macam yang Allah ciptakan, yang makan aja tiap hari. Hari ini, kalau saya sih lebih prefer tiap hari itu berubah-berubah ya. Kalau teman-teman yang suka minum air perasan apa jeruk lemon atau jeruk nipis gitu, kasih madu, kasih garam, besoknya ubah lagi jadi jahe, kemudian besok lagi kunyit, besok lagi kencur gitu, diubah aja tiap hari. Kenapa? Kita lagi membersihkan badan, sebab gini. Bentar ya, bismillah. Agak sedikit lapar. Kunyit. Kunyit nih kalau teman-teman buka datanya, ratusan penelitian yang dibuat di barat tentang kunyit. Sayangnya orang Indonesia, khususnya ya kita ya gini kan, belum cinta dengan barang ini. Kalau teman-teman buka research on turmeric, research on curcumin, banyak banget penelitiannya. Mulai dari anti-aging dia punya, mulai dari anti nyeri dia punya, mulai dari apa tuh namanya, mulai dari apalagi anti radang dia punya, banyak banget di sini. Termasuk ya anti nyeri itu analgetik gitu kan, tapi jumlahnya kecil. Jadi dalam satu metabolitnya kunyit itu dia banyak sekali bahan-bahan di sana, tapi jumlahnya 0,00 sekian. Nah supaya ada nggak orang? Baik, saya tanya kepada teman-teman, mungkin mudah-mudahan sudah ada yang merasakan pengalaman ini. Ketika Anda sudah mulai hidup sehat, tiba-tiba muncul pusing, lalu Anda minum air garam, atau minum air kunyit, atau minum air jahe, bisa hilang nggak itu? Bisa loh. Kenapa? Tubuhnya relatif sudah clean, sudah bersih. Jadi mereka ini, Bapak Ibu sekalian, si kunyit, jahe, segala macam ini salah satunya, itu ketika masuk ke badan kita, dengan berbagai macam kandungan dia patroli dulu gitu loh. Dia patroli dulu, dia bersihkan dulu. Jadi ketika kita misalkan lagi pusing tiba-tiba, oh kayaknya lambungnya perlu dibenerin, dia cari benerin lambung dulu. Sehingga nanti orang bilang kerjanya lama gitu loh. Paham maksudnya? Jadi ketika badan kita sudah relatif bersih, maka otomatis, Bapak sekalian, maka dia sudah langsung tepat sasaran kerjanya itu. Maka saya katakan investasi badan kita itu adalah investasi setiap hari makan sehat, hidup sehat. Sehingga nanti kalau sakit kita nggak butuh banyak obat. Ya. Jadi kalau udah sakit tuh obatnya sederhana. Coba lihat teman-teman yang saya kadang-kadang terharu ya, nggak pakai biru, terharu aja. Lihat beberapa testimoni teman-teman yang promil itu, saya katakan kayaknya disampaikan itu aja sih gitu loh. Resepnya ya, maksudnya kuasa Allah semua pastinya, tapi perasaan itu aja. Kok bisa kayak begitu? Karena relatif dia sudah tidak nyampah itu loh. Badannya sudah tidak disampahin lagi sama dia dengan makanan-makanan atau minuman tidak sehat. Sehingga ketika dimasukkan atau dia memakan atau meminum makanan-makanan yang sehat, cepat banget reaksinya. Gitu loh. Jadi sekarang kalau Anda katakanlah minum infus water atau minum air kelapa atau mungkin katakanlah makan kunyit atau mungkin minum kunyit, jahe segala macam, tapi makan isi piringnya masih bermasalah, dia tidak banyak memberikan efek. Gitu ya. Dia tidak akan banyak memberikan efek. Termasuk saya pernah sampaikan bahwa wajah kita itu teman-teman sekalian, wajah kita itu sebenarnya cerminan isi perut sama isi dompet. Bentar, semoga ketemu. Jadi darah kita yang banyak, atau darah manusia ya, yang banyak sampah-sampah metabolismenya, itu akan ngefeknya ke muka salah satunya sih ya. Ngefeknya itu ke muka. Maka saya sering bilang, jadi kalau saya ngelihat orang itu dari wajahnya mulai kelihatan. Ya, masalahnya apa secara garis besar sih ya, nggak bisa detail juga, tapi kelihatan dari wajahnya. Ini orang ginjalnya bermasalah,
livernya bermasalah, ini orang mau mati bentar lagi, kelihatan. Tapi nggak tahu kapan. Tuh serius, ya. Karena cerminan itu wajah kita itu cerminan isi perut kita, ya. Jadi ibarat kata kalau darahnya kotor, darahnya nggak bersih segala macam kelihatan semua. Ya. Kemarin saya dapatkan ada bapak-bapak cerita dia pegawai suatu bank lah Jakarta. Dia cerita udah turun 20 kilo gitu kan badannya dalam waktu berapa bulan gitu kan. Ya saya bilang ya alhamdulillah pertahankan saja supaya jangan turun banyak lagi saya bilang. Tapi kelihatan wajahnya itu glowingnya luar biasa, idenya mulai banyak, dia bilang gitu kan. Terus dia cerita berseri sekali wajahnya itu. Ya. Karena memang semua yang kita makan itu mempengaruhi mood. Semua yang kita makan pasti akan mempengaruhi mood. Ya. Sehingga ada istilah good food is good mood. Ya, jadi kalau Anda ketemu dengan teman yang lagi bete, lagi baper, lagi nggak jelas gitu kan, apa yang harus Anda kerjakan? Ajak dia makan rujak. Ada hubungan nggak? Ada. Karena buah-buahan itu dia enzim kan. Ya, atau mungkin ajak dia makan tempe kayak begini, yuk. Gitu kan, ajak makan kurma. Ya, makanya tadi saya katakan ada beberapa jenis makanan yang bisa memberikan Anda mood booster. Ya, mood booster. Jadi kalau kayak tempe ini ya, tempe ini kalau kita blender sama kurma, dia jadi mood booster juga. Ya. Sudah siap? Nah, sekarang kita cobain. Jus tempe. Ya, bagaimana rasanya? Ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada pisang juga. Siapin panitia sebentar ya. Jadi luar biasanya Allah menciptakan kepada di alam semestanya teman sekalian dengan segala tanda-tanda itu efeknya atau mungkin apa ya? Hal-hal yang spektakuler banget. Contoh mungkin, kalau Bapak Ibu, teman-teman lihat di depan itu, ada slide itu kan. Musa sapientum. Musa sapientum itu pisang. Pisang ini, kan saya bilang tadi, makanan kita mempengaruhi mood. Ya, jadi Musa sapientum atau pisang kayak begini, dia mengandung serotonin. Serotonin itu bahan baku hormon kebahagiaan. Pisang. Paling banyak di mana dia? Paling banyak di kulitnya. Bukan di kulitnya. Paling banyak serotonin pada pisang ada pada pisang yang udah matang banget yang ada patch-nya. Ya, ada noda titik-titik gitu kan. Jadi itu clue-nya. Terus yang kedua yang tidak kalah banyak, serotonin pada pisang itu di mana? Yang di nomor 1 itu loh, banana peel. Banana peel itu maksudnya kulit ini loh. Ini bisa bikin bahagia. Serius kalau based on data itu ya. Karena dia bahan baku hormon kebahagiaan, saya nggak bohong loh, beneran memang datanya begitu. Jadi selain kulit atau daging pisang ini, ya, yang bisa jadikan alternatif kalau kita lagi nggak mood, lagi nggak apa gitu, makan pisang. Jangan goreng ya. Rusak lagi, minyak lagi gitu. Ya, jangan digoreng. Atau kalau enggak, Anda bikin smoothies pisang sama kulitnya. Oh, apa masalahnya? Kan kulitnya bagus, saya bilang di depan, tuh lihat baca tuh, banana peel 150.000 kandungan serotoninnya. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan juga nggak apa-apa, pura-pura lihat aja lah. Terus saya bacain. Kemudian overripe itu pisang yang sudah matang banget. Nanti cobain Bapak-Ibu sekalian. Ya, tapi pisangnya pisang kampung aja, pisang yang tumbuh alami gitu loh. Ya. Jadi Anda bisa bikin smoothies pakai pisang ini, ya. Buah pisang dicampurkan sama kulitnya ini, cuci dulu ya. Dan campurkan dengan kurma. Itu mood booster banget itu. Itu bisa juga buat sarapan atau buat minuman juga bisa. Ya. Saya pernah bikin waktu itu, enak kok rasanya. Ya. Kalau produk-produk yang memang tumbuh alami tanpa dikasih pestisida, itu insya Allah rasanya pasti enak. Rasanya pasti enak. Ya. Sudah? Coba dipotong tempenya. Potong kecil-kecil.
Saya kemarin ketemu dengan seorang pengusaha resto, bukan Green and Beans ya. Kan, ada lagi, dia cerita, saya cerita panjang lebar gitu kan, terus masuk ada, saya kadang-kadang kan kalau pas lagi lagi share gitu tuh ada teman waktu itu dia lagi mau minum soda. Dia lagi mau minum soda, udah dibuka sodanya, gitu kan sama dia kan, udah siap mau minum. Terus saya bilang, sebentar, saya bilang, kamu tahu nggak, saya bilang, satu gelas soda yang kamu minum itu butuh sekitar 30 gelas air zam-zam untuk menetralkannya. Tiba-tiba wajahnya berubah. Terus dia membatalkan minum soda tadi. Ya. Meskipun kalau orang Saudi ya, orang-orang Arab itu, dia punya pemahaman yang agak sedikit jahiliyah menurut saya. Jadi kalau di sana itu, makanannya apapun minumnya soda. Makannya apapun minumnya soda. Kenapa? Mereka mencontohkan, mereka makan nasi mandi, nasi onta, nasi segala macam itu kan. Lalu mereka coba lihat, dia bilang, diambil soda, dicuci tangannya pakai soda, hilang semua lemak-lemaknya. Ini kalau masuk perut kita, dia bilang, rontok semua lemak-lemaknya. Jahil gue bilang nih orang. Beda lah. Maksudnya reaksinya suatu bahan itu ketika masuk ke badan dengan di tangan pasti beda. Contoh, saya kasih contoh, kopi. Kopi itu kalau kita minum kopi ya, dari mulut ya. Kita minum gitu kan, minum kopi, ya kopi pahit misalkan gitu kan, nggak pakai gula gitu kan. Reaksinya dia bisa meningkatkan denyut jantung. Kalau dari mulut. Tapi kalau kopi dimasukkan dari dari anus, reaksinya beda. Yang dikenal sebagai coffee enema itu loh. Yang bekerja sama dia nanti justru malah parasimpatik. Kalau tadi dari mulut, simpatik yang kerja. Tapi kalau dari bawah, parasimpatik kerja, dia bisa meningkatkan fungsi peristaltik atau fungsi pencernaan. Maka coffee enema itu digunakan sebagai salah satu terapi untuk membersihkan kolon. Caranya gimana? Browsing aja banyak kok. Beda reaksi Bu, Pak. Ya, antara yang dimakan sama dimasukkan dari bawah. Termasuk juga dengan soda tadi. Ya, jadi jangan jangan salah kaprah lah gitu lah, seperti itu. Ya. Nah, jadi setiap apapun yang Allah ciptakan seperti itu, sekarang dia punya tanda-tanda dan tubuh kita itu dia punya Dia punya sign-sign yang kita perlu kita perlu pahami juga. Ya. Ada beberapa sign-sign yang ada pada tubuh kita ini, sebenarnya kalau kita perhatikan itu tanda bahwa tubuh kita sedang bermasalah. Ya. Coba saya tanya, mungkin di sini beberapa teman-teman yang sudah mulai menerapkan pola-pola hidup sehat ya, dari mungkin apa yang saya sampaikan di feed saya itu, Anda sudah mulai merasa belum keluhan-keluhan yang dulu Anda makan obat mulai hilang sekarang? Banyak nggak? Hilang sendiri kan? Yang Anda kerjakan kira-kira apa? Cuman sekedar ganti isi piring, minumannya diganti, nggak lagi minum ini, nggak lagi makan itu. Cuma seperti itu doang, karena tubuh kita tuh mampu mengembalikan keseimbangannya sendiri. Ya, dia bisa mengembalikan keseimbangannya sendiri asal bahan bakunya tepat. Itu kata kuncinya. Kalau bahan bakunya tepat, nggak usah ngejer turun berat badan, pasti turun. Ya, bahkan kadang-kadang kebanyakan turunnya. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah merasakan sensasi hatinya yang lebih banyak bekerja. Kalau hati sudah lebih banyak bekerja, maka hati tidak membutuhkan makan yang banyak. Fisik kita, nutrisinya banyak makan atau makan. Tapi hati kita justru malah dia lebih pengen untuk tidak banyak makan. Ya, tadi saya jelaskan ketika kita makan berlebihan, maka berdoa sama Allah itu berat. Gak mungkin bisa kita dapatkan vibrasi, getaran, bahkan berlinangan, gak bisa. Maka tadi saya sampaikan bahwa memang salah satu pintu setan membuat lemahnya iman adalah banyak makan. Dan kalau sudah banyak makan apa yang terjadi? Ya gemuk kan? Ya, kalau bicara gemuk segala macam bukan cuma sekedar gemuk doang, banyak efek yang terjadi dalam badan kita. Mulai dari karatan, jadi selnya tuh aus ya, teroksidasi semua. Ya, banyak sekali. Dan itu kita bisa apa ya? Bisa lakukan dengan perbaikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menggunakan softwarenya Allah gitu kan. Bahasa saya aja, software gitu kan. Software dan hardware. Apa softwarenya? Software yang Allah paling berikan kepada kita untuk memberikan efek itu namanya puasa.
Maka teman-teman saya sarankan, nyaran sih maksud saya, mulailah teman-teman untuk lebih seneng sedikit makan daripada sering makan atau banyak makan. Nanti tubuhnya akan enak banget. Nanti bisa jadi Anda akan sampai pada satu titik di mana Anda tidak perlu banyak makan, tapi sekali makan udah cukup. Ya. Dan sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan bahwa makan itu tidak untuk memenuhi emosi atau nafsu kita. Ya, tapi fuel your body. Jadi memberikan bahan bakar kepada kita untuk apa? Untuk ibadah. Ya, untuk ibadah itu saja. Ya, jadi tanda-tandanya tadi atau mungkin puasa tadi kalau disebutkan dalam penelitian yang saya pernah baca juga itu ternyata bisa mengubah sampai 500 gen. Jadi teman-teman yang maaf ya kalau mungkin ada Anda ketemu dengan orang-orang yang kena kanker, sebenarnya kanker tuh ngobatinnya relatif gampang. Caranya gimana? Tanamkan akidah, tauhid, iman kepada orang yang kena penyakit tersebut bahwa ini semua dari Allah, ini semua karena kezolimannya dia. Jadi dia akhirnya menyesal dengan itu dan dia kembali sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajak dia untuk lebih meningkatkan amal ibadahnya. Ya. Sholat, zikir, puasa, sodako, segala macam. Ajak dia untuk itu. Kenapa? Karena bisa jadi dengan penyakitnya tadi, pastinya dengan Allah gugurkan. Artinya dia dapat nilai lebih. Dan yang ketiga, secara fisiknya sih ya. Secara fisiknya adalah ganti seluruh makanannya ya dengan makanan-makanan terutama sayur dan buah organik. Dalam 3 bulan tubuhnya bisa recovery.